Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah Maha Kuasa, Alfa Omega, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Begini judulnya ya. Taat dan beriman ternyata tidak berguna. Ya, saudara-saudara ya. Taat dan beriman ternyata tidak berguna. Ini pengantar dulu ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya. Ya. Ada loh umat yang taat banget gitu. Orang lain masih tidur, dia sudah berdoa, dia sudah beribadah gitu. Belum nanti taatnya minta ampun gitu. Taat banget ya, terus apalagi ya sudahlah kental banget gitulah ya. Kalau di lingkungan yang mengaku sebagai Kristen ya, umat Katolik adalah umat yang taat gitu. Katolik itu paling taat itu ya. Suruh doa 400 kali, oke, dijalanin, taat banget gitu. Terus apa lagi? Beriman itu. Berimannya rela mati demi beriman itu ya. Ya. Terus ya yang taat lagi, yang orang sering menunjukkan ketaatannya itu Advent gitu. Advent itu kami ini Kristen taat loh Pak. Kami nggak makan babi, kami nggak lain-lain lah ya. Begitu ya, menunjukkan ketaatannya ya. Terus contoh lain misalnya Mormon itu juga nggak minum manis ya toh. Ya nggak tahu kalau lihat wanita yang manis-manis mau apa nggak itu orang Mormon itu ya. Intinya adalah mereka memakai ketaatan ya toh, dan keimanan mereka untuk tiket ya toh, untuk tiket atau untuk jaminan keselamatan. Tadi Pak HTD bilang ketaatan taat dan beriman ternyata tidak berguna. Betul ya, taat dan beriman nggak ada gunanya. Jauh lebih penting periksa dulu Anda beriman pada siapa. Salah beriman yang nggak ada gunanya, itu maksudnya ya. Kalau Anda salah di dalam beriman nggak ada gunanya. Mari kita baca ayat Alkitab 2 Timotius 3 ayat 15 ya. 2 Timotius 3 ayat 15. Sejak dari dahulu kala ya, kamu sudah mempelajari kitab suci yang menuntunmu kepada kebenaran, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Nah, itu baru benar. Ya, kalau Anda salah beriman, ketaatanmu useless, nggak ada gunanya. Ya. Jadi ketaatanmu nggak akan ada gunanya kalau kamu salah beriman. Ya. Contoh lain misalnya Galatia 3 ayat 11 ya. Orang benar hidup oleh iman ya. Kemudian contoh lain Efesus 2 ayat 8 ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Menjadi masalah imannya pada siapa? Ya. Tadi sudah dijawab di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Hanya yang beriman pada Kristus Yesus. Demikian pula nanti pada waktu sampai akhir hayat kita di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya. Hanya yang beriman atau percaya mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Demikian pula Wahyu 14 ayat 13 ya, yang mati dalam Tuhan. Tuhan itu maksudnya Tuhan Yesus Kristus.
Itu yang akan diselamatkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jauh lebih penting periksa dulu. Anda cek dulu, Anda itu beriman pada siapa. Bukan cuma sekedar yang penting kami hidup taat, Pak. Hidup taat beriman dengan sungguh-sungguh, Pak. Salah, useless, tak berguna kalau kamu salah beriman. Ya. Di luar kekristenan, orangnya beriman banget, taat banget, ya. Tapi berimannya bukan kepada Yesus Kristus. Katolik, beriman banget. Berimannya ke siapa? Ke Bapa. Ke Bapa selamat gak? Ya enggak lah. Ayat Alkitab kok, bukan HTD yang ngomong. Ayat Alkitab yang ngomong, yang nulis. Iman itu hanya harus kepada Kristus Yesus. Nggak pernah ada Alkitab mencatat siapa percaya Bapa selamat masuk surga. Nggak pernah ada. Ya, Bapa aja nggak pernah disembah jadi Allah kok. Lah itu kami diajarin sama Romo kamu. Romomu suruh sekolah dulu ke HTD. Ya, ya tidak pernah ada percaya Bapa masuk surga selamat, nggak pernah ada. Meskipun kamu taat ya toh. Taat sembahyang atau doamu mau berapa ratus kali sehari ya, terus kamu keimananmu begitu taat sekali ya toh. Tapi kalau salah beriman tetap saja binasa, tak kasih tahu ya. Karismatik gimana Pak? Karismatik sama penyembah Bapa masuk surga nggak Pak? Dijamin tidak. Henry Tandianta yang ngomong atau Alkitab yang ngomong? Alkitab yang ngomong. Jadi pendeta-pendeta, tokoh-tokoh dedengkot karismatik itu gimana Pak? Ya binasa lah ya. Tobat sekarang sebelum ajal menjemput ya. Saya nggak usah nyebut nama ya. Ya nggak usah nyebut nama. Sebelum ajal menjemputmu, tobat. Penyembah Bapa nggak pernah ada yang masuk surga. Jangan taat dan beriman ya. Cek dulu kamu beriman ke siapa ya. Karismatik, Pentakos, apalagi apa itu, Advent, Mormon ya, pantang ini, pantang itu, useless, nggak ada gunanya. Cek dulu imanmu ke siapa. Kami menolak Pak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya binasa lah, pasti. Kalau kamu menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, ya binasa. Para penyembah Bapa, sekali lagi saya ingin sampaikan, demi kemurahan Allah, tobat sebelum ajal menjemputmu. Dijamin penyembah Bapa binasa, dijamin ya. Bukan HTD yang ngomong, tetapi ayat Alkitab yang menulis ya. Jadi HTD ini cuma menyampaikan kebenaran Alkitabiah. Kalau kamu mau beriman, mau taat, cek dulu kamu beriman ke siapa. Kalau nggak beriman kepada Kristus Yesus ya nggak akan selamat. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kamu selamat kecuali nama Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12. Demikian pula Filipi 2 ayat 10. Di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut semua yang ada di atas bumi, di bumi maupun di bawah bumi. Ya, nggak ada itu bertekuk lutut dalam nama Bapa, nggak pernah ada itu. Ya, tidak pernah ada ya. Di bawah kolong langit ini orang bisa selamat hanya di dalam nama Bapa. Nggak pernah ada itu. Yang ada iman percaya pada Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara ya, clear ya. Jadi taat dan beriman ternyata tak berguna. Maksudnya adalah cek dulu imanmu ke siapa. Hanya yang beriman kepada Kristus Yesus yang dijamin selamat. 2 Timotius 3 ayat 15, 1 Tesalonika 4 ayat 17, Wahyu 14 ayat 13, Efesus 2 ayat 8, dan banyak ayat lain lagi. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah yang maha kuasa, yang kudus dan benar, Alfa Omega, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.